Beberapa waktu kemudian, sepasang suami istri yaitu Romisa dan Arga telah keluar dari kamar tersebut, yang kini hanya tersisa Anissa dan Egy. Wah, menguap Anissa disertai kedua mata sayu pertanda sudah mengantuk. Segera dia berjalan ke arah lemari mengangkut perlengkapan untuk tidur dari lemari tersebut ke atas karpet dekat ranjang. Dan Egy yang sedari tadi terduduk di sisi ranjang mengamati setiap inci pergerakan gadis itu yang tengah merapihkan selimut dan bantal di bawah sisi ranjang. "Kau akan tidur sekarang?" tanya Egy, yang dibalas manggutan lemah dari Anissa tanpa menjawab dengan ucapan karena sudah saking mengantuknya. Hembusan napas panjang Anissa setelah membereskan tempat untuk tidur. Kemudian tangan dia bergerak hendak menarik kerudung di kepala untuk dibuka. Namun tiba-tiba si Egy memegang tangannya untuk menahan sehingga pergerakan dia terhenti. Anissa mendongak menatap bingung. "Kenapa?" "Jangan dibuka, untuk malam ini pakai saja kerudungmu," ucap Egy tersirat perintah. "Aneh aja deh, kenapa coba jangan dibukanya?" heran Anissa sembari menurunkan tangan dari kepala. "Ya jangan dibuka, ya jangan dibuka. Kau cukup turuti saja perintahku, apa susahnya menuruti?" tegas Egy masih memegang tangan gadis tersebut. Anissa melepaskan pegangan tangan itu dari lengannya. Dasar aneh. Kemudian Anissa langsung merebahkan tubuh ke atas karpet. "Ingat, kalau kamu mau tidur, jangan dimatiin lampunya. Aku udah ngantuk sangat nih. Aku tidur duluan ya. Good night," ocehan Anissa sembari menyelimuti tubuh dan mengambil posisi menyamping membelakangi dan memejamkan mata bersiap menuju alam mimpi. Ada senyuman di bibir tipis Egy menatap punggung gadis itu. "Good night tuh," gumam dia hanya terdengar diri sendiri. Dan tidak berselang lama, melihat Anissa telah terlelap dalam tidur berkelana di alam mimpi, Egy yang sedari tadi masih dalam posisinya terduduk di sisi ranjang dengan pandangan terus mengamati gadis tersebut. Sepertinya dia benar-benar sudah pulas, gumam Egy sembari beranjak berjalan mendekati meja naka sisi lain dan menekan tombol di interkom telepon yang menghubungkan ke kepala pengurus kediaman. "Malam Tuan Muda, ada yang bisa saya bantu?" suara Bian menyapa. "Siapa yang bertanggung jawab akan kebutuhan perlengkapan istriku?" "Apakah ada masalah dengan perlengkapan Nona Muda, Tuan?" "Setahu saya, setiap minggu pelayan yang ditugaskan selalu mengganti setiap perlengkapan Nona Muda dan menyiapkan semuanya dengan lengkap tanpa kekurangan apapun. Kau bisa lihat sendiri keadaan lemari istriku," ucap Egy terdengar menekan. "Baik Tuan Muda, akan saya tinjau kembali. Untuk sekarang bawakan saja semua perlengkapan istriku." "Apa ini untuk besok Tuan Muda?" pertanyaan Bian karena hari telah memasuki tengah malam. Egy mendesah kasar sebelum berbicara. "Sekarang juga." Seperkian detik keheningan di seberang sana. "Baik Tuan Muda, saya akan tugaskan beberapa pelayan untuk membawakan semua perlengkapan Nona Muda dalam setengah jam." Lalu tanpa menjawab ucapan tersebut, Egy langsung mematikan panggilan. Sungguh tidak kompeten. Bagaimana bisa dia memperkerjakan pelayan yang tidak becus bekerja di sisi istriku? Hembusan napas Egy seiring pandangan mata dia terjatuh ke gadis yang tertidur dengan posisi terlentang di bawah ranjangnya. Tapi dia terlihat imut saat memakai baju itu. Gumam Egy tersenyum ketertarikan, kemudian dia beranjak merunduk dengan pelan mendekati gadis tersebut. Sejenak Egy tertegun saat memperhatikan wajah cantik Anissa yang tampak damai dalam lelapnya. Ada senyuman hangat penuh kebahagiaan di bibir si Egy. Lalu dengan gerakan pelan penuh kehati-hatian dia menelusupkan kedua lengan di antara tengkuk bawah lutut dan bawah pundak Anissa. Dan dia mengangkat menggendong tubuh gadis itu dan membawanya ke atas ranjang. Dengan gerakan sangat pelan dan kehati-hatian Egy merebahkan tubuh Anissa di atas kasur. Tubuh Anissa menggeliat di atas kasur mencari posisi yang nyaman. Kemudian Egy menyelimuti tubuh Anissa sampai bahu dan masih berdiri di samping ranjang, memandangi wajah cantik yang membuat betah untuk dipandang itu. Sehingga tanpa sadar, bibir Egy kembali menipis membentuk senyuman seiring jemari tangan dia terulur menyentuh sisi wajah Anissa dan mengusap pipi gembil kemerahan Anissa. Sangat manis sekali.
berbeda saat membuka mata yang bawaannya selalu ingin berdebat terus denganku. Tapi dengan sifat unikmu itu membuatku semakin candu dan terlena, Anissa Saadia. Gumam Egy dalam hati seiring merundukkan kepala, perlahan mendekatkan wajahnya ke wajah Anissa. Lalu, cuk, dia melabuhkan bibirnya ke kening Anissa. Cukup lama Egy mengacup kening gadis itu dan akhirnya mengangkat kepala masih menatap dengan jarak sangat dekat. Sweet dream, macan betinaku, gumam dia pelan disertai usapan lembut di pipi. Pintu kamar diketuk dari luar membuat si Egy menghembuskan napas pelan dan mengalihkan pandangan. Lalu dia beranjak berjalan menuju pintu kamar dan membuka pintu yang memperlihatkan 4 orang wanita berseragam pelayan menghadap. Kami membawakan apa yang Anda pinta, ucap salah satu pelayan dengan pandangan menunduk tak mampu bersitatap dengan netra Hazel yang sedang menatapnya dingin itu. Apa selama ini kalian yang ditugaskan menjadi pelayan istriku? Suara Egy terdengar menekan mengintimidasi, membuat keempat wanita berseragam tersebut seketika gemetar. Iya Tuan Muda, maafkan kami yang telah melakukan kesalahan. Mendengar itu tatapan Egy semakin menajam. Lalu menghela napas panjang untuk menekan emosinya. Lakukan pekerjaan kalian. Baik Tuan Muda, dan terima kasih telah memaafkan kami. Dengusan serta seringayan licik terulas di bibir Egy. Ya, untuk sekarang anggap saja begitu. Jawaban tersebut lagi-lagi membuat para pelayan terpaku gemetar, merasa gelisah dan takut karena mereka tahu maksud dari perkataan majikannya yang artinya urusan mereka tidak selesai sebelum mendapat hukuman yang bisa saja dipecat atau dipindah tugaskan. Melihat mereka tertegun ketakutan, Egy kembali menyeringai licik. Kenapa kalian masih diam? Cepat bereskan perlengkapan istriku. Oh, baik Tuan Muda, serempak keempat pelayan yang sudah tersadar kembali dari keterpakuan. Sebentar, Egy menahan di ambang pintu yang belum terbuka lebar. Pastikan kalian tidak mengeluarkan suara sekecil apapun yang akan membangunkan istriku dari tidurnya. Baik Tuan Muda, kami tidak akan bersuara, serempak mereka. Dan barulah si Egy menyingkir dari pintu dan membiarkan pintu itu terbuka lebar, sehingga keempat pelayan bisa memasuki kamar dengan mengangkat beberapa kotak besar berjalan pelan menuju wall-in closet. Sedangkan Egy sudah terduduk lagi di sofa mengawasi pergerakan para pelayan yang sibuk membawa perlengkapan dengan usaha agar tidak membuat keributan. Hingga beberapa saat kemudian, setelah para pelayan itu selesai dengan tugasnya dan pergi dari kamar, Egy merebahkan diri di atas karpet tempat biasa Anissa tertidur. Ini sangat keras dan tidak nyaman. Gumam dia merasakan ketidaknyamanan dalam tidur yang biasanya dia terbaring di tempat empuk dan lembut. Ini malah sebaliknya. Bagaimana dia bisa tertidur di tempat seperti ini? Dia menatap lurus ke depan pada langit-langit kamar dengan lengan menjadi bantalan kepala. Hingga suara getaran ponsel membuyarkan pikiran Egy melihat ke arah benda pipih di samping bantal, yang sepertinya ponsel itu milik Anissa. Dia meraih ponsel itu dan melihat nama siapa yang tertera di layar. Begitu melihat nama si pemanggil, seketika rahang Egy mengeras seiring cengkraman di ponsel itu mengetat. Dia menggeser kursor ke warna hijau untuk menjawab panggilan dan menempelkan benda pipih tersebut ke telinga. Akhirnya, kamu menjawab panggilan kakak juga. Sekarang kamu di mana, Nis? Kamu gak diapa-apain kan sama si bang cowok itu? Suara lelaki dari seberang telepon langsung memberondongnya dengan pertanyaan. Dan Egy yang mendengar hal itu merasakan darah dalam tubuhnya mendidih memanas. Dia menghembuskan napas pelan berusaha menekan emosi yang sedang membuncah dalam dada. Nis, kok kamu diam? Kamu baik-baik saja kan, Nis? Nis, jawab kakak. Kakak sungguh sangat cemas. Suara Alan terdengar berat dan terburu terlihat jelas kalau dia sangat gelisah. Egy masih membungkam bibir, masih mengkontrol emosi yang sedang bergejolak. Nis, jawab kakak. Kamu sekarang ada di mana? Seks sialan. Umpatan Egy lalu dia mematikan panggilan secara sepihak. Sial, ini tidak bisa dibiarkan. Geraman Egy melemparkan benda pipih itu ke samping dan mengusap wajah secara kasar disertai dengusan kekesalan. Di sisi lain di tempat si Alan berada,
Alan tampak terdiam menatap benda persegi dalam pegangan tangan yang menyala menampilkan nama Anissa di layar. Suara lelaki, apa dia sedang bersama si bangsat itu? Tawa ketidakpercayaan Alan yang segera menggelengkan kepala menepis pemikiran tersebut. Tidak, Anissa bukan wanita seperti itu. Sejenak dia termenung berpikir menyimpulkan. Sepertinya besok aku harus menanyakan langsung padanya. Gumam Alan diakhiri hembusan napas panjang dan melemparkan benda persegi itu ke atas meja nakas, lalu menyenderkan punggung dan kepala ke senderan kursi besar itu.